Teman-teman pers sekalian, di hari ini sebagaimana sudah dirilis oleh tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua, secara khusus di Kabupaten Mimika terjadi 9 bahan baru yang terkonfirmasi PCR positif, yaitu terdiri dari 1 kasus atau spesimen yang berasal dari RSUD Mimika dan 8 spesimen dari Rumah Sakit Tembagapura. Sehingga secara kumulatif hingga hari ini dalam waktu 24 jam kasus COVID-19 berjumlah 330 kasus. Dan di hari ini pun kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Mimika, kepada seluruh rekan-rekan pers, dan juga kepada tim medis yang sudah mulai bekerja dengan sangat maksimal. Di hari ini ada penambahan 8 pasien yang dinyatakan sembuh, yaitu 2 dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan 6 orang pasien dari RSUD Mimika. Rekan-rekan pers, nanti untuk penambahan 9 kasus baru dan juga pasien yang sembuh, nanti tim data kami akan menyampaikan di grup pers COVID Mimika secara rinci, inisial, dan juga alamatnya. Sehingga kasus aktif di hari ini berjumlah 168 oleh karena tidak ada terjadi penambahan kematian. Dan dengan adanya 8 kasus sembuh, jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh di Mimika sebanyak 156 orang. Kasus aktif dari 168 orang yang sedang dirawat, 107 pasien ditangani oleh tim medis dari RSUD Mimika, dan 61 pasien ditangani oleh tim dari Rumah Sakit Tembagapura. Di hari ini perlu yang diketahui oleh warga masyarakat Mimika, melalui tim pers ini, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Rumah Sakit Mitra hari ini melaporkan tidak ada lagi pasien yang dirawat, pasien COVID-19 yang dirawat, karena pasiennya sudah dinyatakan sembuh. Tidak hanya pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, di hari ini ada 3 orang PDP baru, ada 1 orang yang ditetapkan statusnya sebagai PDP, yaitu dari RSUD Mimika. Sementara PDP yang sembuh hari jumlah 3 orang. Dengan demikian, sampai hari ini ada 7 PDP yang masih dirawat, di mana 5 orang dirawat, ada yang di RSUD Mimika 2 orang, dan 3 orang di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Sementara untuk ODP baru, hari ini ada 9 orang, yaitu 8 orang dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan 1 orang dari RSUD Mimika. Kita bersyukur ada 10 ODP yang sudah dinyatakan sembuh. Kemudian dengan bertambahnya 9 ODP baru, maka secara keseluruhan jumlah ODP sampai malam hari ini sebanyak 818 orang. Yang hampir sebagian besar, 98% isolasi mandiri. Kemudian rekan-rekan pers, kami juga perlu menyampaikan di hari ini ada 23 orang yang ditetapkan statusnya sebagai OTG atau orang tanpa gejala, yaitu dari Timika Jaya 10 orang, kemudian dari Rumah Sakit Tembagapura ada 2 orang, dari Puskesmas Wania 2 orang, dan sehingga total OTG di Kabupaten Mimika sampai malam ini berjumlah 866 orang. Rekan-rekan pers sekalian, di hari ini ada 10 juga OTG yang dinyatakan sehat. Perlu kami laporkan bahwa sampai hari ini sudah tersisa 72 spesimen yang masih menunggu
untuk hasil pemeriksaannya, yang mana sebagian besar ada di Puslitbangkes Provinsi Papua dan sisanya ada di Klinik Kuala Kencana. Sehingga secara keseluruhan jumlah spesimen COVID-19 yang sudah diperiksa berjumlah 2.054 spesimen, kemudian yang terkonfirmasi positif sebanyak 330 spesimen, dan jumlah hasil pemeriksaan spesimen yang dinyatakan negatif berjumlah 1.652 spesimen. Yang menarik di hari ini adalah jika kalau dari hari pertama, terutama di pertengahan bulan April, terdapat 29 kelurahan ataupun kampung yang terdampak. Yaitu kalau kita lihat ada 8 kelurahan yang ditetapkan sebagai zona merah, kemudian ada 6 kampung dan 15 kelurahan yang ditetapkan sebagai zona kuning. Namun situasi per hari ini, dari 6 kampung yang ditetapkan dari zona merah, hanya tersisa 4 kampung, atau ada 2 kampung yang dinyatakan dari kuning menjadi zona hijau, yaitu kampung Mimika Gunung Distrik Kuala Kencana dan Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania. Sementara ada 3 kampung, ada 3 kelurahan dari zona merah dirubah statusnya menjadi zona kuning, yaitu Kelurahan Inauga Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, dan Kelurahan Karangsenang Distrik Kuala Kencana. Ini merupakan suatu hal yang menggembirakan, berkurangnya atau berubahnya status zona merah menjadi zona kuning ataupun kampung dari zona kuning menjadi zona hijau. Ini dipengaruhi oleh angka kesembuhan pasien yang dirawat, terutama di wilayah Kota Timika, yaitu di 3 distrik terdampak, yaitu distrik Mimika Baru dan juga distrik Wania serta distrik Kuala Kencana. Rekan-rekan pers, kami juga perlu melaporkan dalam proses pengurusan surat keterangan sehat guna mendapatkan rekomendasi perjalanan yang keluar maupun yang masuk dari dan ke Timika. Sampai hari ini khususnya untuk jumlah pelaku perjalanan yang akan keluar, khusus di hari ini tanggal 12 Juni, ada 62 orang yang kami melakukan atau memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan rapid test dalam rangka melakukan perjalanan keluar, sehingga secara keseluruhan jumlah surat keterangan sehat sampai malam hari ini telah mencapai 1.041 surat keterangan sehat. Dan di antaranya 20 orang dinyatakan tidak layak untuk melakukan perjalanan, karena di hari ini ditemukan ada 4 calon pelaku perjalanan yang hasil pemeriksaan antibodi COVID-19 dinyatakan reaktif atau positif, sehingga secara keseluruhan dari pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan keluar Timika telah mencapai 20 orang yang dinyatakan antibodi COVID-19 positif. Sementara untuk di besok hari yang sudah terkonfirmasi, ada 350 orang calon pelaku perjalanan yang kami sudah hubungi secara langsung untuk di besok pagi akan melakukan pemeriksaan di 4 puskesmas, yaitu di Timika Jaya, di Puskesmas Timika, Puskesmas Pasar Sentral, dan Puskesmas Wania. Pemeriksaannya akan dilakukan mulai dari pukul 8.00 hingga 17.00, dan hasilnya juga akan diselesaikan besok hari, dan dari hasil tersebut akan kami sampaikan kepada Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk kemudian diterbitkan surat rekomendasi. Rekan-rekan pers sekalian, di hari ini
perlu kami sampaikan buat para warga masyarakat Mimika yang akan keluar maupun masuk di Timika melalui jalur udara, Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika telah membuat brosur seperti ini dan ini bisa diakses melalui website covid19.mimika.cup.go.id atau di sosial media seperti Instagram @pemkapmimika maupun di akun Facebook Pemkap Mimika. Jadi syarat untuk masuk ke Timika, kalau penumpangnya di dalam antar kabupaten, kota di dalam provinsi Papua dan Papua Barat, maka cukup dengan membawa surat keterangan pemeriksaan bebas COVID dengan pemeriksaannya adalah tes cepat antibodi atau rapid test. Sementara jika dari luar tanah Papua, maka harus menunjukkan surat bebas COVID dengan pemeriksaan PCR. Kemudian formulir untuk permohonan masuk ke Timika, baik dari dalam Papua maupun di luar Papua, dapat diakses di website covid19mimikacup.go.id. Sementara untuk syarat keluar dari Timika, melakukan perjalanan keluar Timika melalui jalur udara, surat permohonan dan syarat-syarat pun itu dapat diakses pada website yang sama, yaitu website covid19mimika.go.id. Rekan-rekan pers, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan perlu kami tambahkan, masyarakat atau warga yang akan melakukan perjalanan maupun masuk ke Timika setelah mengakses format atau formulir dan juga melengkapi berkas-berkas lain, maka dapat di-upload pada sarana WhatsApp dengan nomor atau dapat menghubungi nomor 0852 3695 73 kali 1, itu untuk pemohon jika berasal dari instansi. Kemudian sementara pemohon jika melakukan perjalanan pribadi dapat menghubungi website 0852 3695 73 kali 2. Rekan-rekan pers, kami pikir itu yang bisa kami sampaikan kepada warga masyarakat Mimika melalui tim pers COVID-19 Kabupaten Mimika. Kami gugus tugas secara langsung untuk melakukan kunjungan atau visitasi ke wilayah distrik Tembagapura, termasuk melihat pelayanan oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura kepada para karyawan yang sedang dirawat. Itu belum dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, memang kami juga belum memilah, jadi dari pasien yang dirawat maupun mereka yang ditetapkan statusnya sebagai PDP, ODP maupun OTG, berapa banyak yang betul-betul karyawan tetap PT Freeport maupun subkontraktor itu belum bisa kami pastikan. Tetapi menurut kami, tadi pagi kami secara internal dan tim PE melakukan evaluasi, sepertinya kasus di Tembagapura sudah mencapai puncak, ya, peak sekitar di tanggal 21, 20 sehingga tanggal 23 Mei kemarin. Dan kalau kita lihat kurva epidemiologinya sudah semakin menurun. Dibandingkan kasus-kasus yang ada di distrik Mimika Baru maupun di distrik Kuala Kencana serta Wania. Ini merupakan suatu tanda yang bagus. Secara kumulatif kalau kita lihat, memang di Timika kalau kita gabungkan 4 distrik terdampak, ini sebenarnya belum sampai peak, tapi kalau kita split atau dirinci, maka Tembagapura sebenarnya sudah mencapai puncak dan sekarang sudah terjadi penurunan. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan grafik antara pasien yang aktif, pasien yang aktif maupun pasien yang sembuh itu sudah hampir beririsan, jadi hampir mendapat titik cut off atau titik titik potongnya. Jadi terlihat hampir sebagian besar
hampir mencapai separuhnya pasien sudah sembuh di Tembagapura. Kita berharap tidak terjadi kasus baru yang nanti orang bilang dengan second wave, itu semoga tidak terjadi. Tetapi berdasarkan pantauan kami dan diskusi kami dengan pimpinan dari Rumah Sakit Tembagapura, semua yang dilakukan adalah sesuai dengan protokol, termasuk obat-obatan yang didapat, yang saat ini digunakan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Memang situasi yang sedikit berbeda, yaitu untuk mengunci orang yang dinyatakan positif. Mungkin melakukan, bukan mungkin, menurut kami melakukan tracing kontak atau penyelidikan epidemiologi di wilayah Tembagapura akan jauh lebih mudah. Karena kondisi di atas hampir sebagian area adalah sudah terkunci atau dibatasi. Kasus-kasus yang masih terjadi, saya pikir ini masih akan terus berlangsung karena penularan ini sudah terjadi transmisi lokal. Tapi upaya yang dilakukan dengan melakukan tes massal maupun PCR, ada satu hal yang menarik, hampir setiap hari kita sudah tidak menunggu lagi dibandingkan beberapa minggu sebelumnya, di mana 2-3 hari baru kita mendapat laporan. Tapi kalau rekan-rekan pers perhatikan, hampir setiap hari kita bisa menyampaikan penambahan kasus, baik dari rumah sakit maupun RSUD Mimika. Yang jelas untuk melakukan tracing kontak dibutuh satu strategi approach atau strategi pendekatan supaya kehadiran teman-teman penyelidikan epidemiologi ini bisa diterima. Kalau kita lihat belakangan ini, bahkan dari bulan lalu, kasus-kasus yang ditemukan itu hampir sebagian besar adalah kasus tracing dari kasus yang merupakan atau yang berasal dari hasil tracing kontak. Bahkan bisa ditemukan untuk satu keluarga. Strateginya bagaimana hari ini untuk menambah jumlah kasus, karena menurut hitung-hitungan kami, sehari di Mimika harus bisa menciptakan kasus lebih kurang 40-50. Supaya bisa sama, atau supaya kurvanya bisa turun seperti di wilayah Kelurahan Tembagapura. Sehingga di hari ini lebih kurang ada 2 lembaga yang coba kami dorong. Kalau di bulan lalu kami melakukan tracing kontak erat, dekat, kami melakukan tes dengan tes cepat antibodi. Tetapi untuk 1-2 minggu belakangan ini sudah tidak lagi, kami akan langsung merujuk untuk melakukan swab. Apa pertimbangannya? Karena memang adalah kontak erat resiko tinggi atau kontak erat dekat sekali dengan kasus. Dari lebih kurang 20 kasus terakhir, hasil tracing kontak ada 408. Dari 408, lebih kurang yang sudah di swab itu mencapai sekitar 150 orang. Dan hampir sebagian besar di antara mereka itu memang ada penolakan. Memang ada penolakan ketika harus di-swab atau ketika harus turun mendapatkan informasi. Bahkan kebanyakan yang di-tracing, kontak yang di-tracing itu justru kontak erat yang didapati itu justru tidak jujur. Menyebutkan alamat yang tidak sesuai atau tidak semestinya, kemudian sangat tertutup, sangat gampang kita melakukan tracing kontak pada penduduk Mimika yang non asli Papua dibandingkan yang asli Papua. Kembali lagi kita diperhadapkan dengan ketika seseorang atau keluarga mau membuka diri, mereka takut terstigma. Dan memang benar tidak banyak warga yang bisa menerima. Mereka takut dengan tetangga, kemudian mereka takut ketika harus ada di tempat kerja. Jangan sampai ketahuan. Di hari ini kami mendapat ada salah satu instansi swasta yang lebih kurang 80 yang memiliki kontak erat dengan 2 kasus kemarin yang sudah kami sampaikan. Dan ini kami akan usulkan untuk dilakukan swab, tentu saja dijadwalkan. Karena masih lebih kurang ada 200 lebih yang harus di swab.
Jika kalau tambah 80 berarti naik lagi tuh, akan bisa mencapai lebih dari 300. Di sisi lain, contoh kalau teman-teman melihat ada beberapa video yang viral hari ini, maaf kemarin dan kemarinnya lagi saat pelaksanaan pra-new normal di Pasar Sentral, teman-teman PE kami itulah yang dilempar atau ditolak oleh mama Papua yang sedang berjualan. Saya pun pernah mengalami penolakan itu. Di wilayah pasar memang butuh sosialisasi secara terus-menerus oleh tim PE. Tetapi ya itu, secara keseluruhan kasus-kasus yang ada di Timika, khususnya di wilayah kota Timika itu merupakan hasil dari tracing kontak. Melakukan tracing kontak sampai di Pomako, karena kita tahu, contoh ada satu pasien yang sedang dirawat berasal dari Pomako, ternyata ketika dia menyebut keluarganya kontak erat dekat 7 orang, kami pergi ke rumah tersebut adalah rumah kosong. Seperti itu. Jadi itu suka dukanya. Mereka berisiko, teman-teman penyelidikan epidemiologi ini sangat berisiko karena mereka kontak langsung dengan kasus demi kasus yang pada saat sebelumnya itu belum dinyatakan sebagai kasus. Tapi mereka tahu pergerakan orang-orang sehingga dicari, ditelusuri sampai ke pelosok-pelosok kota, sampai ke Mapurujaya, sampai ke Limau Asri, sampai ke Mimika Gunung, seperti itu.